teman-teman, kembali lagi sama aku Weni Sandrina. Pada video kali ini aku akan men-sharekan materi tentang COVID-19. Nah, selain itu juga pada video ini nanti aku akan memberikan bagaimana sih cara pencegahan yang dapat dilakukan oleh teman-teman sendiri dan juga metode PHBS yang dapat dilakukan dalam pemutusan COVID-19 ini. Nah, pasti teman-teman penasaran kan? Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube ini ya teman-teman. Nah, langsung aja. Coronavirus sendiri adalah penyakit yang menginfeksi pada saluran pernafasan. Yang kita tahu, penyakit ini awal munculnya pada negara Wuhan di Tiongkok. Ada juga penyebab dari COVID-19 ini, yaitu coronavirus yang berjeniskan beta coronavirus. Nah, selain itu juga ada pun tanda dan gejala yang dapat ditimbulkan dari si penyakit ini. Tanda yang dapat ditimbulkan dari penyakit ini adalah yang pertama ada demam, yaitu suhunya mencapai lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian terjadi batuk, kemudian si pasien ini kesulitan bernafas, dan ada pun juga gejala lain yang timbul seperti fatigue, myalgia, kemudian ada gejala diare. Nah, ada pun juga infeksi dari COVID ini menimbulkan gejala yang ringan, sedang, dan juga berat, bahkan tidak menimbulkan gejala sama sekali. Nah, yang tidak menimbulkan gejala sama sekali ini yang kita takutkan nih teman-teman. Kita tidak tahu di sekeliling kita atau bahkan di dekat kita sendiri orang tersebut terkena COVID atau tidak, karena dia tidak menimbulkan gejala apapun, karena dia dalam keadaan ya seperti orang sehat, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke faktor resiko. Nah, di faktor resiko pada COVID-19 ini yang sering terjadi yaitu pada penyakit hipertensi, kemudian ada penyakit DM atau diabetes mellitus, dan kemudian ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini yang paling beresiko adalah jenis kelamin laki-laki. Kemudian ada perokok pasif. Nah, teman-teman, bagi yang suka merokok nih diharapin untuk dikurangin, kalau bisa jangan sampai untuk merokok ya teman-teman. Kan dari rokok ini kita tahu bahwa penyakit itu banyak sekali yang akan muncul. Selanjutnya ada komplikasi yang dapat ditimbulkan dari COVID-19 ini. Yang pertama yaitu ada GGA, gangguan ginjal kronis, maksudnya gangguan ginjal akut. Kemudian ada jejas kardiak, selanjutnya ada disfungsi hati atau terjadi kerusakan pada si hati pasien ini. Selanjutnya yaitu ada pneumotoraks, selanjutnya kemudian ada shock sepsis, kemudian ada KID atau KID, yaitu koagulasi intravaskular diseminata. Kemudian ada rhabdomyolysis, dan yang terakhir yaitu terjadi kerusakan pada pankreas. Nah, selanjutnya yaitu ada pemeriksaan diagnostik yang dapat kita lakukan, yaitu ada pemeriksaan laboratorium, ada pemeriksaan pencitraan, dan ada pemeriksaan diagnostik SARS CoV-2. Nah, di pemeriksaan laboratorium ini terdiri dari hematologi rutin, kemudian ada elektrolit, kemudian ada AGD, analisa gas darah, kemudian ada hemostasis, kemudian ada laktat, dan ada prokalsitonin yang berdasarkan dengan indikasi dari si pasien tersebut. Nah, di pencitraan ini, pemeriksaan pencitraan ini kita dapat melakukan dengan fototoraks dan juga CT scan. Nah, dan yang terakhir yaitu ada pemeriksaan diagnostik nih, diagnostik SARS CoV-2. Yang dapat kita lakukan yaitu pemeriksaan antigen, antibody, kemudian ada pemeriksaan virologi dan juga pengambilan spesimen. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman.
teman-teman pasti bisa melakukannya juga sendiri, yaitu ada pencegahan yang dapat dilakukan untuk COVID-19 ini. Yang pertama yaitu makan makanan yang seimbang, karena ketika kita makan makanan yang seimbang ini dapat meningkatkan daya imunitas kita. Nah, selanjutnya yaitu ada olahraga yang cukup dan rutin, karena olahraga ini juga dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita atau imunitas kita nih teman-teman. Selanjutnya yaitu berhenti merokok. Nah, lagi-lagi disebutkan yaitu berhenti merokok. Seperti yang sebelumnya di awal tadi sudah saya jelaskan. Nah, selanjutnya yaitu membatasi mengonsumsi minuman beralkohol. Nah, selanjutnya pastikan bahwa di dalam ruangan rumah teman-teman nih terdapat ventilasi agar si udara tersebut dan juga sinar matahari tersebut bisa masuk ke dalam rumah teman-teman. Dan yang terakhir, jika ada vaksin, segera lakukan vaksinisasi. Oke, berikutnya ada metode PHBS yang dapat dilakukan dalam pemutusan penyebaran COVID-19. PHBS sendiri merupakan perilaku hidup bersih dan juga sehat. Nah, PHBS yang dapat kita lakukan yaitu pertama, mencuci tangan. Kita dapat melakukan cuci tangan ini setelah melakukan aktivitas di luar rumah dengan cara menggunakan air dan juga sabun. Nah, jika teman-teman sedang berada di luar rumah, tidak menemukan air dan juga sabun, teman-teman bisa menggunakan antiseptik yang bisa dibeli di apotik. Selanjutnya yaitu menggunakan masker. Nah, penggunaan masker ini sangat penting untuk melindungi kita dari paparan udara ketika kita sedang berada di luar rumah. Selanjutnya yaitu etika batuk dan juga bersin. Nah, ketika kita sedang batuk atau bersin, kita perlu memperhatikan etika kita agar si orang lain yang sedang ada di dekat kita tidak tertular virus yang kita keluarkan tadi. Selanjutnya yaitu makan makanan yang bergizi. Nah, ketika makan makanan yang bergizi itu, usahakan makanan yang kita makan itu makanannya itu harus matang, benar-benar matang, tidak boleh setengah masak. Dan juga perlu kita mengkonsumsi makanan seimbang dan juga bergizi ini untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita. Halo teman-teman, nah di sini aku bakal menjelaskan dan juga mempraktekkan tentang metode PHBS yang sebelumnya udah aku jelasin di video sebelumnya. Nah, di metode PHBS ini yang pertama yang akan saya lakukan nanti ada cuci tangan, kemudian ada menggunakan masker, yang selanjutnya yaitu ada etika batuk dan bersin, dan yang terakhir yaitu pemilihan makanan yang bergizi dan juga seimbang. Nah, langsung aja yang pertama kita mempraktekkan yaitu bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan juga benar. Nah, yang pertama yaitu kita membasahkan kedua tangan kita dengan air yang mengalir. Kemudian ambil sabun seperti ini, silakan Bapak-bapak. Nah, selanjutnya kita ratakan sabun tersebut. Kemudian gosokkan seperti ini di punggung tangan kita secara bergantian, yang sebelah kiri juga ya Pak. Nah, selanjutnya yaitu di sela-sela jari juga dibersihkan seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu gerakan mengunci seperti ini. Nah, di gerakan mengunci ini harus benar-benar bersih. Dan di tangan berikutnya ini dilakukan secara bergantian ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada gerakan membersihkan ibu jari, dan gerakannya itu dari punggung sini ke depan memutar seperti ini. Silakan Bapak diikuti seperti ini ya teman-teman, dan ganti dengan tangan yang selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu gerakan seperti ini, diputar untuk membersihkan ujung-ujung jari. Selanjutnya, dan yang terakhir, bilas kembali tangan kita dengan menggunakan air mengalir, dan kemudian keringkan tangan kita bisa menggunakan handuk dan juga bisa menggunakan tisu. Nah, oke teman-teman, itu 6 langkah mencuci tangan.
Nah, jika teman-teman berada di luar tidak menemukan air atau juga tidak menggunakan sabun seperti ini, teman-teman bisa menggunakan antiseptik seperti ini yang udah ada dijual di apotik, yaitu pemakaiannya cukup mudah, cukup disemprotkan seperti ini, dan kemudian teman-teman gosokkan dan bersihkan kembali seperti langkah yang sudah saya ajarkan tadi. Oke teman-teman, nah selanjutnya yaitu kita beralih ke pemakaian masker. Nah, pemakaian masker di sini bisa menggunakan masker kesehatan yang biasanya dijual di apotik, dan juga bisa teman-teman kalau misalnya nggak ada masker yang kesehatan yang biasa dijual di apotik, teman-teman bisa menggunakan masker kain seperti ini. Nah, berhubung saya nggak ada masker kesehatan, jadi aku menggunakan masker kain seperti ini. Nah, pemakaiannya itu kalau masker kain ini bisa dipakai beberapa kali. Setelah dipakai harus cepat-cepat dicuci ya teman-teman. Nah, tapi kalau masker yang dijual di apotik itu harus cepat-cepat dibuang, dan ketika ingin membuangnya itu maskernya itu harus dirobek, karena kalau misalnya tidak dirobek pasti ada saja oknum nakal atau jahat yang bisa mendaur ulang kembali masker tersebut dan dijual kembali. Nah, dan jangan lupa untuk selalu ketika kalian udah menggunakan masker ini, kalian harus selalu untuk mencuci tangan kembali ya teman-teman. Nah, cara pemakaian masker ini seperti biasa, giniin, terus kemudian diikat ke belakang seperti ini. Nah, kemudian di bagian bawahnya itu juga diikat seperti ini ya, agar tidak lepas kemana-mana. Nah, sekarang teman-teman udah bisa untuk berpergian keluar tanpa ada halangan sama sekali. Dan teman-teman juga itu gunanya masker ini agar melindungi diri kita saat kita sedang berpergian keluar rumah, ataupun kita sedang berkunjung kemana saja, kita tuh terhindar dari percikan-percikan dari lawan bicara kita, dan juga melindungi orang lain juga agar terhindar dari percikan yang akan kita timbulkan. Nah, ke teman-teman selanjutnya yaitu etika batuk dan juga etika teman-teman. Apalagi kalau misalnya kalian lagi kumpul nih sama orang lain nih seperti ini kan, pasti nanti percikannya itu akan menghampiri dan juga mengenai teman-teman kita yang sedang berkumpul. Nah, ada cara yaitu etika batuk dan bersin ini seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan tisu seperti ini dan kemudian diletakkan di telapak tangan, dan kemudian teman-teman bisa batuk atau juga bersin seperti itu. Nah, atau juga bisa menggunakan bagian sikut sini untuk menutupi percikan tersebut seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tidak boleh teman-teman jika ingin bersin atau batuk menggunakan tangan kosong seperti ini. Nah, itu tidak boleh, karena di bagian tangan ini terdapat atau mengandung banyak sekali bakteri. Nah, yang terakhir nih teman-teman, yaitu pemilihan makanan yang bergizi dan juga seimbang. Nah, dalam pemilihan makanan yang bergizi dan juga seimbang ini, teman-teman harus banyak mengkonsumsi sayuran dan juga, nah, gunanya mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang ini yaitu untuk meningkatkan daya imunitas tubuh kita atau kekebalan tubuh kita. Karena kan kekebalan tubuh pada seseorang itu berbeda-beda ya teman-teman, ada yang kuat dan juga ada yang lemah. Nah, oke teman-teman, itulah video aplikasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Jika ada pengurangan kata atau kesalahan kata atau tindakan juga saya mohon maaf, dan selamat